Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Hotrida Sidabuke dengan NIM 2501062089 di LPTK IAKN Manado. Saya akan membawakan materi kelas 4 tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ini adalah bukti keaslian biodata saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kurang semangat. Ada yang belum sarapan ini? Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Luar biasa. Ibu mau tanya dulu. Ada yang absen dari kita pada pagi ini? Ada yang absen? Tidak ada, Bu. Ada yang nggak hadir? Tidak ada, Bu. Jangan langsung bilang nggak ada. Lihat dulu kanan kirinya, rupanya nanti ada. Ayo, coba dulu dilihat temannya. Ada apa enggak yang nggak hadir? Hadir semua? Iya, berarti kita rajin-rajin semuanya ya kan? Ya enggak? Ya. Kok enggak ada yang mau jawab? Harus jawab, tapi tadi semangat. Selamat pagi anak, selamat pagi Bu, semangat. Ditanya kayak kelaparan, ya kan? Berarti kita semua pada pagi ini hadir semua. Kita harus semangat mau belajar. Jadi sekarang sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa dulu sama Tuhan. Biar apa? Biar pelajaran kita hari ini diberkati Tuhan dan kita dikasih kepintaran. Ayo buat anak kami ataupun buat kakak Angel, ayo coba dulu dibawa doa anak sebelum kita belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami hingga sampai di sekolah dalam keadaan sehat. Bapak, sebentar lagi kami belajar, berikanlah kepada kami kepintaran agar pembelajaran yang disampaikan oleh ibu guru kami dapat kami pahami dan belum mulai kita belajar, kita harus bernyanyi terlebih dahulu. Ya, kita mau nyanyi apa? Bapa terima kasih. Tahu nyanyinya semua kan? Tahu? Iya. Bapa terima kasih. Tapi lebih enak berdiri nak nyanyi. Biar apa? Biar perutnya jangan nekan ya kan? Ayo coba berdiri dulu semua, ayo. Berdiri. Masih kuat-kuat ini. Udah makan tadi ditanya, udah makan ya, udah sarapan kan? Berarti semua masih semangat. Ayo. Bapa terima kasih. Dua-dua ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ya, terima kasih semua anak-anak ibu boleh duduk kembali. Udah? Tadi kita udah nyanyi, udah doa, berarti sekarang kita mau memulai pelajaran kita. Sebelum ibu jelaskan pelajaran kita hari ini, ya, sebelum ibu jelaskan apa pelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya dulu sama kita semua di sini. Ya, ibu mau bertanya, menurut kalian, menurut anak-anak ibu yang ada di kelas ini, sama apa enggak hebatnya laki-laki dan perempuan? Mana yang lebih hebat, nak? Laki-laki atau perempuan? sama saja, Bu. Sama laki-laki dan perempuan. Mana laki-laki? Ayo. Siapa yang di sini laki-laki? Atau lupa dia jenis kelaminnya? Ayo. Iya. Turun tangannya perempuan mana? Duh, anak ibu cuma 2 di sini perempuan. Ya, jadi ibu tanya, sama enggak antara kakak ini sama abang-abang ini? Hah? Sama laki-laki dan perempuan. Iya, sama ya kan? Sama laki-laki dan perempuan. Kenapa sama? Enggak ada yang lebih hebat ini? Enggak. Sama hebatnya, sama pentingnya, sama nomor satunya di depan Tuhan. Tapi apa alasannya nak? Mengapa? Mengapa sama? Ayo, siapa yang tahu? Iya, apa itu Bang Dapa? Iya, karena laki-laki dan perempuan sama pentingnya di hadapan
Tuhan. Kenapa sama pentingnya? Ayo, kenapa sama penting? Katanya laki-laki dan perempuan. Padahal kalau tenaganya mana yang lebih kuat? Mana yang lebih hebat? Hah? Mana yang lebih jago tenaganya kalau berantem? Atau kalau ngangkat benda, mana yang lebih jago? Kalau ada kerjaan berat-berat, laki-laki. Kalau ada kerjaan yang ringan, perempuan. Enggak sama ya nak ya, sama. Maksudnya di sini bukan lebih jago tenaganya. Tapi apanya nak? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama pentingnya. Sama hebatnya karena mereka punya akal dan pikiran. Sekarang kok ibu tengok udah mulai nggak semangat, belum lagi mulai pelajarannya. Ayo kita. Ya, udah ya. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Kelas 4. Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Iya. Sekarang boleh duduk. Ya, jadi udah kan? Udah semangat kan untuk belajar kan? Iya. Sebelum ibu mulai pelajaran kita, ibu mau baca dulu apa yang menjadi tujuan buat kita. Ya, apa yang menjadi tujuan pelajaran kita hari ini ya? Apa yang menjadi tujuannya? Harus tahu dulu. Ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu untuk mengetahui apa kata Alkitab tentang penciptaan laki-laki dan perempuan serta makna dari kata segambar dengan Allah. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tadi tujuannya? Agar kita mengetahui apa sih isi Alkitab tentang penciptaan laki-laki dan perempuan serta apa yang menjadi makna dari segambar dengan Allah. Biar lebih paham, biar lebih jelas kita, biar jangan cari di mana ya ayatnya. Ibu buka dulu dari Kejadian 1 ayat 20. Sekarang biar kita baca dulu nih. Ayo yang pertama Kakak Berta dulu baca. Ke depan ayo Kak, baca dulu ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26 ya. Ayo baca Kak, yang kuat suaranya. Masih pagi-pagi nih. Ayo baca. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, terima kasih buat Kak Berta. Ayo sekarang Bang Glenn. Mana Bang Glenn? Ayo Bang. Ayat yang 27 ya Bang. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Baca. Ayo. Yang ketiga Yoyo. Ada Bang Yoyo ini, namanya Yoyo.
Jelas, Bang. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara. dari atas segalanya binatang yang merayap di bumi. Iya, terima kasih. Buat ketiga anak ibu yang sudah mau membaca ke depan kelas, ya kan, buat Kak Berta, buat Bang Glenn, buat Bang Yoyo. Iya. Jadi tadi di sini kan udah kita baca, ya kan, dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Inilah nak yang menceritakan ya. 3 ayat inilah yang menjadi ayat pendukung mengapa manusia itu laki-laki dan perempuan itu sama istimewanya di hadapan Tuhan. Contoh ayatnya yang ke-26 apa katanya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di mana katanya? Di laut dan burung-burung dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya. Siapa disuruh di sini nak yang berkuasa? Manusia. Siapa manusia itu? Laki-laki dan perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan sama dikasih Tuhan tugasnya apa? Berkuasa atas ikan-ikan, atas tumbuh-tumbuhan, atas binatang melata, atas burung-burung di udara. Itu artinya ya, sama tugasnya berkuasa. Tapi arti berkuasa di sini bukan suka hati, ditembaki, dirusai. Bukan. Berkuasa artinya dijaga, dirawat, dilindungi. Itu artinya ya. Arti berkuasa berarti kita harus aduh Bang Gion duduknya kok gitu Bang. Ya. Berkuasa artinya apa nak? Melindungi, merawat, menjaga segala ciptaan Tuhan ataupun Allah. Udah? Baru ayatnya yang ke-27. Apa katanya nak? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia laki-laki dan iya. Menurut gambar siapa katanya muka kita ini? Hah? Menurut gambar siapa? Gambar Allah. Kalau dibilang kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti muka Allah banyak. Ada yang mirip Bang Paro, ada yang mirip Dapa, ada yang mirip Gion gitu. Tidak. Ya. Maksudnya di sini gambar ya, segambar dan serupa dengan Allah nak, bukan wajah Allah itu banyak. Wajah Allah itu tetap satu. Tapi apanya? Sifat-sifat yang baik yang ada di dalam diri Allah itulah yang ada di dalam diri kita. Allah penyayang berarti kita juga harus penyayang, ya. Allah memiliki kasih, kita juga harus punya kasih. Itu dia ya. Baru yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama berjangan ngantuk. Ayo. 1, 2, ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi di sini katanya apa tadi? Allah memberkati siapa? Kita, ya kan? Kita diberkati Allah. Bagaimana tadi? Kita itu disuruh
beranak cuculah, bertambah banyak. Siapa yang disuruh ini nak? Manusia. Bertambah banyak, beranak cucu. Untuk apa? Biar kita berkuasa atas ciptaan Allah yang lainnya. Enak nggak jadi manusia? Hah? Mantap nggak jadi manusia? Mantap. Semua ciptaan Allah harus tunduk sama manusia. Tapi ingat, tanda kutip, berkuasa, dikasih Tuhan kuasa, dikasih Tuhan satu perintah, bukan untuk di main-maini ciptaannya, tapi harus dijaga, dirawat, dirawat, dijaga, dipelihara. Kalau ada tanam-tanamannya disiram, jangan ditanam bunga tapi dibiarin nggak disiram. Oke? Oke? Iya, sekarang kita masuk ke biar lebih enak kita belajar. Siapa yang menonton video? Mau nengok videonya? Jangan asal ditonton aja ya. Nanti Bu tanya harus tahu jawabnya. Oke? Hari ini adik-adik dari Kejadian 1 ayat 26. Ini videonya ya, yang Ibu jelaskan tadi. Tema aku segambar dengan Allah. Adik-adik, mari kita sama-sama mengingat kembali hal-hal yang diciptakan oleh Allah pada mulanya. Alkitab mengajar kita tentang penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Itu hari pertama Allah menciptakan langit, bumi, dan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala itu adalah batas antara langit dan bumi yang bisa dilihat oleh mata kita. Hari ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, burung-burung di udara. Jadi, ya, di sini Ibu mau menjelaskan dari cerita Alkitab tadi, dari video yang kita tonton tadi, ciptakan Allah laki-laki dan perempuan bukan untuk apa? Mengadu siapa yang paling kuat. Bukan untuk membandingkan siapa yang paling hebat. Itu tadi dibilang kan? Tapi Allah menciptakan manusia untuk dikasih satu perintah, untuk dikasih satu tugas tadi di situ. Apa tugasnya? Berkuasa, ya kan? Menguasai ciptaan Allah yang lainnya. Ya. Menguasai, disuruh Allah. Kamu harus menjaga, kamu harus merawat. Apa itu menurut gambar dan rupa Allah? Tadi udah Ibu apa sih kita kan? Segambar dan serupa dengan Allah itu maksudnya di sini adalah kesetaraan derajat antara anak laki-laki dan perempuan. Arti serupa dan segambar dengan rupa Allah artinya itu kesetaraan derajat antara anak laki-laki dan perempuan. Sama derajatnya anak laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang mana lebih rendah, yang mana lebih tinggi derajatnya. Sama anak laki-laki dan perempuan. Ya, sudah tahu tugas-tugasnya kan? Udah, apa tugas kita sebagai manusia, Nak? Berkuasa atas ciptaan Tuhan Allah. Sekarang Ibu mau tanya dulu sama kita, ayo. Ya, Ibu mau tanya, apa saja tugas yang Allah berikan kepada manusia? Ayo, menurut Kejadian 1 ayat 28 tadi, ayo. Apa aja? Beranak cucu, bertambah banyaklah memenuhi isi bumi dan menaklukkan dan menguasai atas ciptaan Allah yang lainnya. Apakah Allah membedakan tugas itu untuk laki-laki dan perempuan? Dibedakan Allahkah tugas laki-laki dan perempuan? Hah? Tidak. Iya kan? Enggak.
Nggak ada dibedakan laki-laki dan perempuan, sama. Kalau tandanya paham, tandanya kita sudah paham, Ibu mau kasih pertanyaan dulu buat kita ya. Ibu kasih dulu pertanyaan. Ya, dibaca ya. Gak usah rebutan, nanti Ibu kasih satu-satu, ya kan? Bang Paro. Di situ ada pertanyaannya, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya nak ya? Ayo, Ibu kasih waktu 10 menit. Di situ ada tugasnya. 10 menit ya. Siapa yang udah siap? Bacakan dulu. Ke depan ayo, yang 3 orang 3 orang aja paling enggaknya ke depan. Ayo. Siapa yang udah siap? Ya, ayo udah 3 orang di sini. Ayo maju ke depan. Didengar ya. Satu orang aja dulu ya nak ya. Ayo Bang Wildan duluan. Nomor 1, kamu dapat menjelaskan bukti-bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama. Jawaban. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan martabat yang sama. Ya. 2, kamu dapat mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan bersama oleh laki-laki yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Oh, udah, ayo boleh duduk. Boleh duduk. Ayo, karena Bang Wildan udah memberikan jawabannya, ayo kita kasih dulu good job untuk Bang Wildan. Ayo kita berdiri semua dulu ya. Kita kasih good job. Job, good job. Good job, good job. Oke, tepuk tangan. Sekarang Bang Abji mau memberikan jawabannya. Laki-laki dan perempuan mendapat tugas yang sama, berkat yang sama. 2, kamu dapat mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan bersama-sama oleh lelaki dan perempuan. Ya udah. Sekarang boleh duduk. Lagi good job untuk Bang Abji. GOOGJOB. Good job, good job, good job, good job. Iya, tepuk tangan. Satu lagi ya, biar lebih paham ya, Bang Dapa. Kamu dapat menjelaskan bukti-bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama pentingnya. 2, kamu dapat mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Iya. Laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Iya, terima kasih buat Bang Dapa. Ayo sekarang balik ke tempat duduknya. Sekarang kita kasih balik good job-nya untuk Bang Dapa. Berdiri semuanya. Ayo berdiri Bang. Udah, ayo kita kasih good job untuk Bang Dapa. GOODJOB. Good job, good job, good job, good job. Iya, boleh duduk. Tepuk tangan. Iya. Jadi udah paham kan? Udah paham kan? Apa sih artinya laki-laki dan perempuan diciptakan? Udah paham kan? Udah tahu kan artinya kan? Jadi karena udah tahu, di sini Ibu meminta kesimpulan lagi. Apa kesimpulanmu mengenai Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya menurut gambarnya? Ayo. Apa? Apa kesimpulanmu? Apa kesimpulanmu? Apa kesimpulan kita
mengenai Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang sama istimewanya menurut gambarnya. Apa kesimpulanmu, Kak Angel? Apa kesimpulanmu, Kak Angel? Baca dulu nak ke depan apa yang menjadi kesimpulanmu. Ayo. Didengar kesimpulannya, Kak Angel. Kesimpulan saya tentang kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Iya, ayo, udah boleh duduk Kak Angel. Karena Kak Angel udah siap kesimpulannya, kita kasih lagi good job buat Kak Angel. Ayo berdiri. Ayo berdiri ya. Semangat lah good jobnya, kok malu-malu ya kan? Bang Yoyo, nggak mau ngasih good job untuk Kak Angel? Mau kan nak? Mau, ayo. Kita kasih good job untuk Kak Angel ya. 1, 2, 3 ya. G-double-O. Good job. Good job. Good job. Good job. Tepuk tangan. Iya. Jadi, itulah tadi kesimpulannya dari Kak Angel. Oke anak-anak, sekarang kita kan sudah selesai belajar. Di sini Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Apa yang boleh kita ambil dari pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuan sama istimewanya diciptakan Allah. Sama pentingnya, sama hebatnya. Itulah yang pertama. Yang kedua, ternyata laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah untuk saling melengkapi, untuk saling bekerja sama, untuk saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling nomor satu. Yang ketiga, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk diberikan berkat dan bertambah banyak dan beranak cucu. Agar apa? Agar manusia itu bisa menguasai bumi, agar manusia bisa memelihara seluruh ciptaan Allah, dan manusia juga harus mempertanggungjawabkan kepada Allah atas tugas yang dikasih Allah. Itulah kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak udah paham semuanya kan? Apa yang menjadi kesimpulannya? Iya, terima kasih. Oke, sekarang tadi kan kita udah selesai belajar anak-anak. Jadi sekarang kita mau memberikan ucapan syukur dulu sama Tuhan lewat nyanyian kita. Tahu nyanyinya ya? Kita nyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ayo, siapa yang nggak tahu? Tahu semua kan lagunya kan? Segala puji dan syukur sama Tuhan. Tahu? Kalau tahu, mari kita bernyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi dengan semangat. Semua Ibu undang untuk berdiri. Ayo. Ayo. Semuanya berdiri ya. Biar kita nyanyi sama Tuhan ya. Kita nyanyikan sama Tuhan pujian kita. Dengan semangat, dengan hati yang penuh sukacita. Bisa kan? Bisa kan anak-anak? Ayo. Ayo kita bernyanyi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Harus semua, harus semangat. Nanti kalau ada yang nggak semangat, Ibu suruh nyanyi sendiri. Ayo kita nyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dua. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah
haleluya, haleluya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, Ibu tengok masih banyak yang main-main ini. Kuit kawannya, kuit sini. Ayo, jadi untuk biar kita bisa doa ya untuk Tuhan, doa itu harus yang sopan, Nak. Karena kalau tidak sopan itu mengejek namanya. Jadi biar kita itu doanya sungguh-sungguh, kita bernyanyi dulu. Satu-satu kulipat tanganku. Ya, semua nyanyi ya, Nak ya. Satu-satu kulipat tanganku. Dua-dua ku tunduk kepala. Tiga-tiga ku pejamkan mata. 1, 2, 3 ku siap berdoa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami di pagi ini. Engkau menjagai kami, Engkau menemani kami. Bapa, di sini kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari tadi boleh tertanam di dalam hati dan pikiran anak-anak kami. Terlebih boleh dilakukan anak-anak kami ini Bapa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Udah? Anak-anak Ibu semuanya sekarang udah boleh istirahat. Ayo istirahatnya di luar kelas, jangan ada yang di dalam kelas main-mainnya. Ayo jangan ada yang berkelahi, oke?